awal kita memberikan salam dan perkenalan diri. Selamat pagi Bu, saya Dr. Rafsal, dokter yang bertugas pada sore hari ini. Seterusnya kita menjelaskan tujuan dan prosedur. Jadi untuk implan ini adalah metode KB untuk menunda kehamilan selama 3-5 tahun. Nanti untuk prosedurnya akan dilakukan insisi pada lengan ibu lalu memasukkan implan ke lengan ibu. Apakah ibu yang bersedia? Jika ibu bersedia, ibu bisa menandatangani inform consent di surat ini. Sudah, asal ibu sudah tanda tangan, terus kita mempersilahkan pasiennya buat berbaring ke bed. Setelah itu meminta lengan pasien itu untuk digulung ke bagian atas. Terus habis itu posisi lengan pasiennya tadi waktu berbaring kita agak menengadah ke atas gini. Terus setelah itu kita ngasih marker ke lengan pasien pakai spidol atau apalah itu, pokoknya dikasih marker kurang lebih 5 sentian lah, kalau 3 ya 5 senti aja. Terus habis itu kita habis ngasih marker kita nyiapin alat dan bahan. Ini alat bahannya ada set implan, terus squid buat masukin lidocaine-nya, terus pinset, terus klem yang ujungnya bengkok, klem forceps, terus gunting buat motong plester, lalu 2 kom buat povidone iodine, betadine sama alkohol. Terus habis itu ada plester sama kasa. Terus terakhir ini ada sarung tangan steril. Setelah itu kita cuci tangan sama memakai sarung tangan steril. Terus bersihin area yang mau disuntikan menggunakan povidone iodine dan kasa. Misalnya ini kita ambil kasa, di sini kom buat betadine itu kita masukin. Terus kita bersihin area yang mau disuntikan lidocaine. Habis itu kita injeksi lidocaine. Kita ambil 2 mili. Terus habis itu kasihin biar nggak ada gelembung, nggak ada udara. Terus habis itu kita disuntikan ke yang marker tadi, sama markernya segini. Terus kita masukkan subkutan 45 derajat. Terus habis itu diaspirasi, pastikan nggak ada darah. Terus habis itu kita injeksikan lidocaine-nya 1 mili. Terus pindah ke bagian yang sebelahnya, masukin juga. Terus aspirasi lagi. Terus injeksi 1 mili lagi. Habis itu cabut. Setelah kita injeksi lidocaine, kita pastiin tadi anestesinya itu bekerja atau enggak dengan kita bisa mencubit pakai pinset atau mencubit pakai jari kita sendiri. Terus tanya ke pasiennya apakah masih ada rasa nyeri Pak. Jika pasien udah nggak merasakan nyeri, terus kita langsung lakuin aja insisi di marker tadi. Jadi insisinya itu misal V-nya gini, kita insisinya di ujung huruf V-nya yang bagian bawah sini. Kita insisinya 2 mili, jadi kayak nggak terlalu digesek gini banget, kita cukup segini aja, kayak diginiin aja lah, dimasukin aja, nggak usah digaris. Terus habis itu kita setelah lakuin insisi kita masukin trokatnya. Kita masukin trokat. Ini jangan terlalu dalam. Beneran masukin aja dok. Kalau kurang dikit. Oh iya ya, tadi lupa. Enggak, ini nggak ada di checklist, cuman Ada. di situ aja. Udah sampai sini. Ini kan ada marker, kita masukinnya sampai marker ini. Terus kita masukinnya pakai pendorong ini, top lungernya. Terus kita untuk masukin implannya kita tarik trokatnya keluar. Udah sampai marker merah ini, sini kita geser ke V sebelahnya. Terus kita tarik lagi.
sampai keluar. Udah. Oh, ada markernya gitu. Iya. Biar penanda ya. Udah, misal kita udah selesai masukin implannya, kita mengusap area yang tadi, area yang kita insisi itu yang di ujung V menggunakan larutan antiseptik atau povidone tadi. Set. Diusapin, terus kita lepasin linen. Oh ya, tadi di awal sebelum kita ngelakuin anestesi lidocaine, kita pasang duk steril dulu. Terus kita lepas duk steril. Habis lepas duk steril, kita masih minta pasien buat tetap berbaring selama 15-20 menit buat observasi. Kita ngomong aja. Terus habis itu kita membereskan alat dan bahannya. Udah, kita lepas sarung tangan sama cuci tangan lagi. Terus kita nulis rekam medis. Habis nulis rekam medis, kita lakuin edukasi ke pasien. Edukasinya itu daerah insisinya harus tetap kering selama 48 jam pertama. Terus hindari benturan dan gesekan di area yang dilakukan pemasangan implan tadi. Terus habis itu yang balutan kasa dan plesternya itu kita biarin sampai 48 jam. Udah selesai. Habis di lidocaine itu dicubit-cubit gitu nggak? Iya. Udah. Iya. Biar Udah. ngerasain dia masih sakit apa enggak gitu. Sama itu kita ngelakuin plester sama itu beneran nggak yang di kasa itu? Kalau di checklist nggak ada. Oh, di checklist nggak ada. Aku tanya, checklist nggak ada. Iya, berarti nggak usah. Atau nggak ada checklist? Kalau ada itu kan plester kalau kita pakai hand sanitizer kan susah kan. Menjadi celah untuk operasi memaki-maki kita. Masa Rom? Paling suruh di checklist itu adanya mengusap area insisi dengan larutan aseptik, tutup dan tekan dengan kasa dan perban. Jadi cuma nggak di plester sih, cuma ditutup kayak kita habis Suntik vaksin dong ya. itu loh. Suruh ini 20 menit dulu ya. Iya. Benarnya apa enggak? Berarti itu cukup ditekan pakai kasa aja. Oke. Tutup plester. Yes, yes. Iya. Bye bye.